Assalamualaikum, selamat datang di rumah Bita. Kali ini temanya love language, bahasa cinta, atau kalau kata psikolognya kemarin baterai cinta. Jadi Bita ternyata nggak tahu. Ini minta maaf ya buat yang sudah tahu, tapi Bita baru tahu sebulan yang lalu. Bita selama ini merasa love language itu bahasa cinta, maksudnya bahasa dari hati ke hati. Ternyata bukan. Ternyata love language itu kemarin karena sering nonton podcast apa gitu kan, sering lihat ada pertanyaan love language kamu apa? Oh aku physical touch, oh aku service, oh aku gift gitu kan. Loh ini apaan gitu. Jadi pas kemarin nonton di YouTube juga, dengerin psikolognya, ternyata love language itu atau bahasa lainnya baterai cinta itu ada 4. Jadi itu dimiliki oleh setiap orang. Dan kita harus tahu juga love language misalnya antar pasangan, kemudian sama anak juga gitu ya. Jadi ini Bita bukan psikolog, bukan seorang yang ahli juga. Cuman gak ada salahnya kalau punya ilmu berbagi, siapa tahu ada yang belum tahu juga kayak Bita. Jadi love language itu ada 4. Yang pertama physical touch. Physical touch itu berarti sentuhan fisik. Berarti kalau baterai cintanya physical touch itu orangnya suka dipeluk, suka dielus gitu kan. Pokoknya sentuhan fisik. Yang kedua gift, berarti hadiah. Berarti orangnya suka dikasih hadiah. Yang ketiga quality time. Quality time udah pasti tahu lah, yaitu berarti waktu yang berkualitas, menghabiskan waktu bersama. Nah yang keempat itu service, berarti pelayanan. Berarti orangnya itu suka melayani, misalnya suka membantu gitu loh. Dan ini ya antar pasangan. Makanya kata psikolognya itu sering terjadi sering terjadi perpisahan, sering terjadi perceraian. Karena baterai cintanya itu beda-beda. Jadi mungkin baterai cinta si suami itu service. Jadi dia suka melayani. Ada yang rusak di rumah dia benerin, ada yang ini dibenerin, ada yang berantakan dia beresin gitu ya. Sementara mungkin baterai cinta si istrinya itu physical touch. Jadi dia merasa ini suamiku nggak sayang ya. Dia lebih milih benerin ini, kayak benerin pintu apa segala macam, tapi nggak mau duduk samping aku, nggak mau meluk, nggak mau ini gitu. Dan itu yang Bita alami di awal-awal pernikahan. Sekarang umur pernikahan udah 8 tahun lebih. Dan itu yang ku alami di awal. Ini suamiku kenapa? Apa yang kurang dengan aku gitu loh. Makanya kemarin yang ini nyerempet dikit ya, makanya kemarin pas ada perceraian artis itu Bita relate, karena Bita kayak gitu juga, cuman bedanya aku bertahan, dia enggak gitu kan. Maksudnya ya ternyata sesimpel itu ternyata permasalahan itu. Yang kita anggap suami itu enggak sayang, sementara suaminya udah merasa cukup menyayangi dengan cara dia, sementara dari versi istri enggak gitu. Dan itu berlaku juga untuk anak. Jadi Bita ngerasa untuk anak itu Bita udah full ngasih kasih sayang versi Bita. Jadi udah sering ngajak anak jalan-jalan, udah sering ngasih hadiah, sering kasih mainan. Tapi ternyata si anak belum merasa cukup. Dan pas kemarin sama psikolognya itu bilang, jadi taunya dari mana nih? Kadang kita nebak takutnya salah gitu kan. Dan psikolognya bilang ya udah tanya langsung orangnya gitu. Jadi Bita kalau sama suami udah 8 tahun lebih udah tahu lah ya, walaupun ada bagusnya juga ditanya, tapi Bita lebih prioritasin anak karena suami udah tahu, karena udah sering berantem, masalahnya di situ-situ aja gitu. Jadi udahlah nanya sama anak. Anak Bita ada 4. Yang pertama kelas 3 SD, yang nomor 2 mau masuk SD, yang nomor 3 2 tahunan, yang nomor 4 usia 8 bulan. Jadi nomor 3, 4 Bita kesampingin karena belum bisa ditanya gitu kan. Jadi ini fokusnya yang nomor 1, 2 nih. Jadi Bita sering ngajak jalan-jalan, sering ngasih hadiah. Cuman penasaran nih, pengen tahu. Cuman sebenarnya Bita nanya karena karena dibilang psikolognya aja sih. Kalau dalam hati, alah, anak-anak ditanya udah pasti milih hadiah lah. Selama apapun itu pilihannya, kalau pilihannya ada hadiah, pasti anak-anak milih hadiah. Sepede itu Bita dengan jawaban Bita sendiri. Jadi Bita tanya nih, Bita panggil satu-satu. Bita nggak langsung manggil dua-duanya karena takutnya si adiknya ini niru apa yang dibilang kakaknya aja. Jadi Bita panggil kakaknya dulu. Kak, jadi tiap orang itu rupanya ada baterainya.
Bita jelasin. Yang pertama itu servis. Kalau servis itu berarti kakak suka mami bantuin. Suka mami bantuin ngerapiin buku, suka mami bantuin ini itu, suka mami bantuin nyiapin bekal apa semua, itu servis. Yang kedua quality time, berarti kakak suka mami ajak jalan-jalan, pokoknya ngabisin waktu, suka cerita-cerita sama mami, itu servis. Nah, yang nomor 3 itu gift. Berarti kakak suka mami kasih hadiah, suka mami belikan mainan gitu ya. Yang keempat itu physical touch. Berarti kakak suka mami peluk, suka mami elus, suka mami cium. Jadi kak pilih yang mana? Bita bilang dalam hati udah pasti milih hadiah. Namanya tadi pilihan ketiganya hadiah, dia pasti paling dengar hadiah itu gitu kan. Dan tahu bun jawabannya apa? Aku suka dipeluk. Hah? Maksudnya apa kak? Kakak nggak suka dikasih hadiah? Suka, tapi kalau mami suruh pilih satu, aku sukanya dipeluk. Jeder gitu loh bun, aku langsung aku secuek itu gitu kan. Loh, tapi mami sayang sama kakak. Iya, tapi setelah ada adik, mami jarang peluk kakak. Jadi selama ini Bita itu kalau misalnya dia mau berangkat sekolah, Bita posisinya tetap di rumah, tetap di dalam rumah. Karena kan sibuk mau mandiin yang nomor 3, ngurusin yang nomor 4 gitu kan. Jadi kalau dia berangkat sekolah, jemputan udah datang, mami udah datang mobilnya, udah salaman berangkat gitu kan. Udah sebatas itu aja. Dan ternyata dia ngerasa kurang dengan itu. Jadi oh ya udah, Bita bilang, Bita suruh tuh keluar kamar dulu. Panggillah yang nomor 2. Bang, itu tiap orang itu ada baterainya loh, Bita jelasin lagi 1, 2, 3, 4. Jadi mikir, ini anak jantan nih, udah pasti milih hadiah lah, tiap hari minta Hot Wheels, minta mobilan apa segala macem gitu kan. Dan tahu pun jawabannya apa? Aku sukanya dipeluk. Gak mau hadiah? Enggak, mau dipeluk aja. Soalnya mami setelah ada adik sukanya marah-marah terus. Langsung apa ya bun, langsung tertampar loh, ternyata setidak becus itu aku jadi ibu gitu. Kadang kita ngerasa ya sebagai ibu kita ngerasa udah cukup, udah full. Aku kerja untuk kalian loh, aku cari uang untuk kalian, aku beli mainan untuk kalian, aku kerja biar bisa beli mainan, biar bisa memenuhi kebutuhan kalian gitu ya. Rupanya masih ada sedikit ruang yang kita belum isi di hati mereka gitu. Jadi udah, karena jawabannya sama, Bita panggil dua-duanya. Jadi kakak sukanya dipeluk? Iya. Abang sukanya dipeluk? Iya. Oke, kalau gitu mami minta maaf. Kita berani ngajarin anak, kita juga harus berani ngelakuin juga ya bun. Gak usah gengsi untuk minta maaf. Oke, mami minta maaf ya kalau selama ini mami ada salah. Mami masih kurang perhatian sama kalian. Aduh, mau nangis. Kurang perhatian sama kalian gitu kan. Jadi mulai hari ini mami akan berusaha biar mewujudkan setiap apa yang kalian inginkan gitu. Jadi kalau kalian pengennya dipeluk, mulai hari ini mami peluk sering-sering, Bita bilang. Oke. Jadi sekarang tiap mereka mau, sebelum mereka berangkat sekolah, Bita nggak ngurusin nomor 3, nomor 4. Maksudnya nggak ngurusin itu dalam apa ya, dalam hal yang membutuhkan waktu yang lama, karena takutnya tiba-tiba jemputan mereka datang gitu kan. Jadi kalau mobil jemputan sekarang udah datang, Bita udah standby di luar. Mereka salaman, Bita peluk, Bita cium. Terus kalau misalnya mobil jemputan datang itu kan sopirnya itu ngeklakson duluan. Bita langsung lari keluar, langsung Bita bentangkan, udah pulang gitu. Dan mereka langsung lari. Se-happy itu anakku. Ternyata apa ya, hal yang sangat sederhana sekali. Diamlah nanti. Sanalah. Ternyata hal sesederhana itu. Jadi mereka mau tidur, Bita peluk juga. Nggak ada nih yang mau meluk, mau tidur. Bita gitu kan. Bita ajak bercanda, mereka peluk. Bangun tidur juga seperti itu. Jadi ya, apa ya, pesan dari Bita, nggak ada salahnya bun anaknya ditanya. Toh kalau dia milih gift, milih hadiah, hadiahnya nggak harus mahal kok sebenarnya. Jadi baterai orang itu beda-beda. Ada anak yang merasa sudah diberikan semua, tapi dia tidak pernah dipeluk.
orang tuanya mungkin atau jarang, jadi dia merasa masih kurang diperhatikan. Ada anak sudah full diperhatikan tapi jarang dibelikan mainan, dia merasa orang tuanya tidak sayang karena tidak pernah dibelikan hadiah. Jadi tiap anak itu beda-beda, tiap orang itu beda-beda. Jadi nggak ada salahnya ditanya sama anak maunya apa, sukanya bagaimana, biar nggak salah, biar nggak ada kata terlambat gitu ya. Jadi biar kita bisa mengisi celah yang kosong yang menurut anak gitu loh. Jadi sama pasangan seperti itu juga, sama anak gitu juga. Terus kadang ada apa ya, kita sebagai ibu kadang udah capek di rumah ya, kadang ada bisikan-bisikan setan terkadang. Jadi kenapa harus aku terus yang ngerti, kenapa harus aku yang nanya, kenapa bukan pasanganku yang nanya? Dia dong yang nanya sama aku udah capek di rumah, aku ngurusin anak, ngurusin rumah gitu kan. Tapi apa kata psikolognya? Kata psikolognya itu sudah apa ya, sudah hukum alam, sudah takdir Allah juga. Kalau orang yang suka belajar itu ibu. Jadi nggak usah merasa kok aku. Memang orang yang lebih pintar itu ibu. Orang yang suka belajar itu ibu. Orang yang suka membaca itu ibu. Membaca situasi, membaca buku, membaca apa aja gitu, itu ibu. Jadi nggak usah, karena kita ngerasain itu dulu kan. Ini suamiku sukanya, tapi kadang itulah godaan setan itu ya. Kadang ada yang berbisik, kenapa sih aku capek-capek? Kenapa sih aku harus mikirin dia? Kenapa aku harus mempelajari sifat dia? Dia pernah nggak mikirin aku? Pernah nggak menyesuaikan diri sama aku? Makanya apa ya? Beberapa dominannya, kalau kita bicara persen nanti ada yang merasa ini juga ya, ada yang merasa keberatan juga. Dominannya keutuhan rumah tangga itu tergantung pada istrinya. Kalau istrinya mau bersabar, kalau istrinya mau belajar, insya Allah akan lebih langgeng gitu ya, akan lebih awet. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, jangankan artis, orang biasa aja mau sebulan 2 bulan udah cerai, setahun 2 tahun udah cerai gitu kan. Kita juga bukan merasa sok iya gitu, karena pernikahan juga ya masih segitu, bukan yang expert yang udah puluhan tahun, enggak. Cuman nggak ada salahnya sama-sama belajar. Itu dia video untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Makasih. Assalamualaikum.